Halo, selamat datang kembali di Lord of Cinema. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film menegangkan tentang sepasang suami istri yang tengah menikmati liburan bersama teman-teman mereka. Tapi segalanya berubah saat kapal yang mereka tumpangi terbakar di tengah laut, dan membuat mereka terdampar di sebuah pulau terpencil. Kini, mereka harus bertahan hidup, hanya bertiga, sang suami, sang istri, dan seorang awak kapal. Namun di balik perjuangan hidup, tersembunyi konflik yang jauh lebih berbahaya. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kamu gak ketinggalan kisah-kisah seru dan menegangkan lainnya. Cerita dibuka dengan adegan seorang wanita yang berenang sendirian dan akhirnya mendarat di sebuah pantai. Kita langsung dibuat penasaran, siapa dia? Kenapa dia bisa sampai di sana? Lalu cerita bergerak mundur, memperlihatkan kilas balik sebelum peristiwa itu terjadi. Mereka adalah Jack dan Jenny, sepasang suami istri kaya raya yang dikenal hampir seluruh kota. Mereka punya kapal pesiar pribadi, dan kali ini mereka memutuskan untuk melakukan perjalanan bersama teman-teman mereka. Di antara kru kapal, ada satu orang yang cukup mencolok, Manuel. Ganteng, karismatik, dan jadi pusat perhatian. Teman-teman Jenny pun tak bisa menahan tatapan mereka tiap kali Manuel lewat. Tapi rupanya, pesona Manuel menyimpan cerita lama, terkait seorang wanita bernama Maria. Hubungan mereka terlihat tegang. Dari sikap dan dialog yang ditunjukkan, bisa jadi Maria adalah mantan yang belum bisa move on dan kini menuntut balikan. Namun Manuel menolaknya mentah-mentah. Perdebatan pun pecah, disaksikan langsung oleh Jack, Jenny, dan tamu-tamu lain yang hendak berangkat berlayar. Malam pun tiba. Kapal mengarungi laut gelap. Jack dan teman-temannya bersantai, minum-minum, dan mengajak Manuel bergabung. Tapi Manuel menolak. Ia merasa tak pantas duduk sejajar dengan para tamu, karena dirinya hanya seorang pelayan. Di sisi lain, kita melihat Maria melakukan ritual aneh. Ia terlihat mengutuk Manuel dengan penuh dendam. Kembali ke kapal, Jack dan Jenny sedang menikmati waktu berdua. Mereka cukup berisik. Saking berisiknya, Manuel yang kamarnya bersebelahan merasa terganggu saat sedang membaca. Ia sempat menempelkan telinga ke dinding dan entah kenapa, tiba-tiba ia mimisan. Keesokan harinya, Jack kesal karena minuman yang ia pesan tak juga datang. Ia melampiaskan kekesalannya ke Manuel dan langsung mengadu ke kapten kapal. Sang kapten pun memanggil Manuel dan menegurnya. Merasa tidak dihargai dan masalah kecil dibesar-besarkan, Manuel kesal. Ia menuju dapur, mengambil sebuah belati, dan melemparkan kain secara sembarangan. Tak disangka, kain itu jatuh ke atas kompor yang menyala, dan, boom! Api mulai menjalar cepat ke seluruh kapal. Para penumpang panik. Alat pemadam tidak bisa mengendalikan api. Mereka terpaksa meninggalkan kapal menggunakan skoci. Namun, malam itu badai datang. Ombak besar menghantam skoci mereka hingga terbalik. Orang-orang terlempar ke laut, dan beberapa menghilang tanpa jejak. Kembali ke Jenny, yang kini tersadar di bibir pantai, tubuhnya basah dan gemetar. Ia baru saja terbangun dari lamunan ketika melihat sosok kapten kapal yang mengapung tak jauh dari tempatnya. Tanpa pikir panjang, Jenny menyeret tubuh sang kapten ke daratan dan mencoba menyadarkannya. Namun upayanya sia-sia, sang kapten tak tertolong. Tak lama kemudian, Manuel muncul. Ia membantu Jenny memindahkan tubuh sang kapten dan bersama-sama mereka menguburkannya di dekat pantai. Hanya ada dua orang yang selamat sejauh ini, Jenny dan Manuel. Malam pun tiba, dan badai ikut datang seolah ingin menguji ketahanan mereka. Hujan turun deras, angin menerpa tubuh mereka yang sudah kelelahan. Mereka berteduh seadanya, di bawah puing skoci yang telah terbelah. Kedinginan mulai menusuk ke tulang. Manuel, sadar bahwa mereka bisa mati beku jika tidak menghangatkan tubuh, memutuskan untuk mendekat dan berbagi kehangatan dengan Jenny. Saling menempelkan tubuh adalah satu-satunya cara bertahan malam itu, meski ia tahu, Jenny adalah istri orang. Pagi harinya, matahari menyinari pantai yang sepi. Jenny masih tertidur lelap, sementara Manuel menyelam mencari makanan. Hari itu mereka mulai beradaptasi, membangun gubuk darurat dari daun kelapa, mencari buah untuk dimakan, dan mencoba bertahan hidup.
Jenny mengenakan pakaian seadanya, tipikal orang yang terjebak di pantai. Namun hal itu memicu pikiran liar Manuel, yang diam-diam melirik tanpa sepengetahuan Jenny. Mungkin hanya sekilas, mungkin lebih, tapi ia tahu itu salah. Untuk mengalihkan suasana, Manuel mengajak Jenny berenang. Mereka berlari ke laut, dan tanpa sehelai kain pun, mereka menyelam bebas. Di antara tawa dan ombak, Manuel mulai membuka diri. Ia bercerita tentang masa lalunya bersama Maria. Namun ketika Manuel mulai menggali kehidupan pribadi Jenny, suasana mendadak berubah. Jenny tersinggung. Mereka bertengkar kecil dan memilih menjauh satu sama lain. Saat malam tiba, udara terasa sangat dingin, dan lagi-lagi mereka harus berbagi kehangatan. Dempetan tubuh bukan lagi soal nyaman, tapi soal bertahan hidup. Hari ketiga, mereka berusaha berdamai. Manuel kembali menyelam, dan kali ini ia menemukan seekor lobster besar. Tapi bukan hanya itu, ia juga melihat seseorang terdampar di karang. Itu adalah Jack. Suami Jenny ternyata masih hidup. Manuel segera membawanya ke gubuk. Jenny menangis saat melihat Jack. Perasaan haru membuncah. Ia memeluk suaminya erat, sementara Jack pun merasa bersyukur karena bisa bertemu kembali dengan istri yang ia cintai. Namun, saat malam berganti, Jack mulai merasa ada yang janggal. Ia memperhatikan cara Jenny dan Manuel tertawa bersama saat menangkap kepiting. Mereka terlihat terlalu akrab. Rasa curiga mulai tumbuh. Ada bisikan kecil di benaknya, apa mereka sudah terlalu dekat? Jack mulai mempertanyakan semuanya. Bagaimana mungkin Manuel bisa selamat dan masih membawa kacamata selam serta pisau di tengah kebakaran? Apa ini kebetulan? Atau ada niat tersembunyi? Kecurigaan itu ia utarakan kepada Jenny. Namun Jenny tak terima. Dengan tegas, ia menjelaskan bahwa Manuel hanyalah teman. Bahkan penyelamat mereka. Tanpa Manuel, mereka mungkin sudah mati kelaparan. Tapi Jack tidak bisa mengusir rasa tak enak di hatinya. Di tengah perjuangan bertahan hidup, benih-benih kecemburuan mulai tumbuh, dan menciptakan konflik baru di pulau kecil itu. Hari itu, Jenny ikut menyelam bersama Manuel. Mereka berburu lobster untuk makan malam. Kebersamaan itu tampak hangat, hingga mereka kembali ke gubuk dan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Jack memadamkan api yang sebelumnya disiapkan untuk membakar lobster dan menghangatkan tubuh. Tak hanya itu, tanpa bicara sepatah kata pun, Jack juga memindahkan gubuk dari Manuel ke tempat lain, seolah mengusirnya secara halus. Semua dilakukan tanpa izin, tanpa kompromi. Kecurigaan Jack sudah berubah menjadi kemarahan. Bukan hanya kepada Manuel, tapi juga kepada Jenny. Ia merasa telah dikhianati oleh dua orang sekaligus. Baginya, Jenny dan Manuel telah menjalin sesuatu di balik punggungnya. Pertengkaran pun pecah. Jack menuduh Manuel tergoda oleh tubuh istrinya. Manuel tak diam. Ia sengaja melempar bensin ke api emosi Jack, mengaku bahwa ia memang menginginkan Jenny sepenuhnya. Bukan hanya sebagai teman. Ia pun memutuskan untuk berhenti membagikan makanan kepada Jack. Bagi Manuel, Jack sudah melewati batas. Tapi bagi Jenny, semuanya justru jadi lebih rumit. Jenny mulai berpikir bahwa suaminya telah berubah menjadi seseorang yang irasional dan cemburuan. Ia menyebut Jack bodoh karena merusak satu-satunya kerjasama yang membuat mereka bertahan hidup. Kini, Jenny dan Jack harus mencari makanan sendiri. Meski tahu Jack tak akan bisa seahli Manuel dalam menangkap ikan, Jenny tetap memilih untuk menemaninya. Mereka menyelam berdua, mencari apapun yang bisa dimakan. Tapi nihil. Mereka kembali dengan tangan kosong. Sementara itu, Manuel, dengan mudah, berhasil menangkap ikan besar dan sedang bersantai menyantap hasil buruannya. Melihat itu, Jenny mendekat. Perutnya sudah tak tahan. Ia memohon kepada Manuel untuk diberi sedikit makanan. Manuel tak keberatan, tapi ada syarat. Jika Jenny ingin makan ikan itu, ia harus melakukan sesuatu yang romantis. Dan pada akhirnya, Jenny menyerah. Ia menuruti permintaan Manuel. Semuanya dilakukan diam-diam, di balik gubuk. Tanpa sepengetahuan Jack. Bagi Manuel, ini bukan hanya soal makanan. Ini soal ego, dan soal rasa penasaran. Apakah Jenny benar-benar punya rasa yang sama padanya? Sementara itu, Jack kembali dari laut.
Tubuhnya menggigil, dan hasil tangkapannya hanya 3 ekor ikan kecil. Bahkan tak cukup untuk 1 orang. Jenny menyiapkan api untuk membakar ikan-ikan kecil itu. Tapi Jack mencium bau yang asing dari kayu tusuk ikan. Ia langsung curiga. Saat ditanya, Jenny berbohong. Ia mengaku mencuri ikan dari Manuel. Tapi Jack tak percaya. Pertengkaran kembali terjadi. Kali ini lebih panas. Jack menuduh Manuel egois, memanfaatkan api seenaknya, dan bahkan menuduhnya sebagai penyebab kebakaran kapal yang membuat mereka semua terdampar di pulau ini. Konflik itu meledak menjadi perkelahian. Manuel, yang sudah naik pitam, menodong Jack dengan tombak. Jack hanya bisa mundur dan menahan diri, sadar bahwa nyawanya sedang di ujung tanduk. Sore hari, Jack mulai mengasah potongan logam untuk dijadikan alat tangkap. Ia menolak kalah. Dan pagi pun tiba. Diam-diam, Jack mencuri kacamata selam milik Manuel saat ia masih tidur. Ia kembali ke laut, berharap bisa membuktikan bahwa ia juga bisa bertahan hidup, tanpa bantuan siapapun. Namun, saat Manuel bangun dan menyadari kacamata selamnya hilang, amuknya meledak. Kali ini, ia benar-benar ingin menghabisi Jack. Jenny panik. Ia berlari dan menahan Manuel dari belakang, memohon agar Manuel berhenti. Namun entah apa yang merasuki Manuel. Alih-alih meredakan emosi, ia justru menarik Jenny ke tepi pantai. Disitulah, semua meledak. Hasrat yang selama ini terpendam akhirnya tumpah ruah di tengah desir ombak dan pasir yang dingin. Jenny tidak melawan. Bahkan tubuhnya ikut menari dalam permainan yang dimulai oleh Manuel. Pantai itu menjadi saksi bisu dari pengkhianatan mereka. Beberapa saat kemudian, mereka terbaring diam di pasir. Nafas tersengal. Tubuh lelah. Dan baru saat itu, rasa takut muncul di wajah Jenny. Apa yang terjadi kalau Jack tahu? Bisiknya. Tapi Manuel, tenang. Ia memandang Jenny dan berkata, kalau dia tahu, biar aku yang hadapi. Aku akan melindungimu. Kita bisa hidup bersama. Baginya, ini bukan cuma cinta. Ini juga dendam. Dendam atas perlakuan Jack yang selama ini ia anggap semena-mena. Tak lama kemudian, Jack muncul dari hutan dengan beberapa ekor ikan di tangannya. Ia melemparkan kacamata selam yang sebelumnya ia curi, tepat ke arah Manuel. Tapi anehnya, Manuel tidak bereaksi. Tidak marah. Tidak bicara. Dan justru itu, yang membuat Jack semakin yakin. Ada sesuatu. Sesuatu yang telah terjadi di belakangnya. Keyakinan itu berubah menjadi kebenaran saat Jenny, tanpa sadar, mengucapkan sesuatu yang menyiratkan semuanya. Jack pun murka. Amarahnya meledak. Ia menjambak rambut Jenny dan menyeretnya ke hadapan Manuel. Hubungan kita selesai, katanya tegas, sebelum berbalik dan meninggalkan mereka berdua begitu saja. Hari-hari berikutnya, Jack mengasingkan diri. Ia mulai membuat alat-alat tangkap sendiri, mempersiapkan hidup sendirian. Dan saat menyelam lebih dalam, ia menemukan sesuatu. Sebuah sekoci kecil yang terdampar di dasar laut. Dengan penuh tenaga, ia menyeretnya ke pantai dan mulai memperbaikinya, sendirian. Tanpa bantuan siapapun. Melihat hal itu, Jenny dan Manuel mencoba mendekat, menawarkan diri untuk membantu. Namun Jack menolak. Bahkan mengusir mereka dengan tatapan dingin. Melihat sikap Jack, Jenny semakin yakin bahwa keputusannya untuk meninggalkan suaminya adalah keputusan yang tepat. Kini, ia bersama Manuel, pria yang menurutnya lebih hangat, lebih penuh kasih. Malam datang. Manuel mengajak Jenny berenang. Tapi malam ini, bukan sekadar berenang. Di dalam air, mereka menyatu. Laut menyerap semua rasa bersalah, dan ombak menjadi irama bagi cinta yang baru tumbuh. Mereka tak tahu, dari balik kegelapan, Jack menyaksikan semuanya. Dengan tatapan tajam, dan rencana di kepalanya. Beberapa hari kemudian, Jenny punya ide. Ia meyakinkan Manuel untuk mencuri sekoci buatan Jack. Kita tunggu saat dia menyelam, lalu kabur. Rencana tampak sederhana. Dan tampaknya berhasil. Pagi itu, saat Jack menyelam seperti biasa, Jenny dan Manuel mengambil kesempatan. Manuel, yang lebih dulu menangkap ikan, meninggalkannya di gubuk,
dan langsung menuju sekoci bersama Jenny. Mereka melaju. Perasaan mereka campur aduk, gugup, senang, bebas. Tapi tak lama, air mulai masuk ke dalam sekoci. Kebocoran kecil, lalu semakin besar. Panik mulai merayapi wajah mereka. Jenny mencoba menimba air, Manuel mendayung sekuat tenaga. Namun semua sia-sia. Sekoci itu tenggelam. Dan di saat itulah mereka sadar. Mereka tidak mencuri sekoci. Mereka mengambil jebakan. Jack sudah tahu. Dan ini adalah balas dendamnya. Dari kejauhan, Jack melihat semuanya. Ia berdiri di atas batu karang, menyaksikan sekoci yang ditumpangi Jenny dan Manuel perlahan tenggelam. Namun alih-alih panik, ia hanya tersenyum tipis. Dengan tenang, Jack kembali ke gubuk, menyulut api, dan membakar habis tempat yang pernah mereka bangun bersama. Ia duduk di samping kobaran api, menyantap ikan yang tadi ditinggalkan Manuel. Kemenangan terasa nikmat. Namun Jenny dan Manuel tidak menyerah. Dengan sisa tenaga, mereka berenang kembali menuju pantai. Begitu menginjakkan kaki ke daratan, Jack menyerang. Sebuah tombak menembus tubuh Manuel, tajam, cepat, dan brutal. Manuel berusaha melawan, menghantam wajah Jack, lalu terhuyung dan mencoba melarikan diri, dalam keadaan berdarah. Malam kembali turun. Jack, yang kini kehilangan akal sehat, mengikat Jenny di tiang gubuk yang tersisa. Namun Manuel, dengan luka yang makin parah, kembali. Ia menyerang Jack dari belakang. Pertarungan brutal pecah. Tinju dan teriakan menggema di antara api yang menyala dan gelapnya malam. Sementara itu, Jenny meronta, berusaha keras melepaskan diri dari ikatan. Akhirnya berhasil, dan mereka kabur bersama. Jack yang diliputi amarah memburu mereka ke dalam hutan. Pagi menjelang. Di tempat lain, Maria, wanita dari masa lalu Manuel, masih melanjutkan ritual kutukannya. Boneka voodoo di tangannya menjadi perantara dendam yang belum tuntas. Kembali ke pulau. Jack menemukan jejak kaki di tanah basah. Ia berlari, tombak di tangan, nafas terengah. Sementara Jenny dan Manuel mencoba bersembunyi di atas pohon. Namun kondisi Manuel sudah kritis. Lukanya parah, dan kutukan Maria membuat tubuhnya makin lemah. Ia kehilangan pegangan, dan jatuh. Jack mendekat, tombak siap menusuk. Jenny tak bisa diam, menerjang dari atas, menusuk Jack dengan belati. Pertarungan memuncak. Manuel, dengan sisa tenaga, mengangkat batu besar. Ia bersiap menghantam Jack, tapi tubuhnya goyah. Ia terjatuh, dan tombak milik Jack justru menusuk tubuhnya sendiri. Di saat yang sama, Maria menusukkan paku terakhir ke boneka voodoo. Kutukannya tuntas. Dan Manuel tewas. 1 tahun kemudian. Sebuah keluarga tengah berlibur dengan kapal pesiar. Tanpa sengaja, mereka menjatuhkan jangkar di pulau terpencil itu. Saat berjalan di sekitar hutan, mereka menemukan seseorang. Seorang wanita yang tertidur di dalam gubuk reot. Itu adalah Jenny. Rambutnya kusut, matanya sayu, tubuhnya lelah. Tapi ia masih hidup. Ia berkata bahwa ia sendirian di pulau itu. Sebelum pergi, ia mengambil sesuatu dari dalam gubuk, sebuah pemantik api milik Jack. Keluarga itu pun mengajaknya naik ke kapal. Mereka memberinya makanan, air, dan tempat duduk hangat. Tapi dari kejauhan, di tepi pantai, Jack yang tengah menangkap ikan, melihat kapal itu. Matanya membelalak. Di sana, berdiri Jenny. Ia berteriak. Berkali-kali memanggil namanya. Tapi Jenny hanya menoleh sebentar, lalu berpaling. Ia pura-pura tidak mendengar. Ia telah mengambil satu-satunya pemantik milik Jack. Tanpa api, Jack tak bisa memasak, tak bisa menghangatkan tubuh, tak bisa bertahan. Dan itulah balas dendam Jenny, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kesepian. Kini Jack sendirian, terjebak di pulau yang dulu jadi saksi kejatuhannya. Ia telah kehilangan cinta, harga diri, dan kesempatan. Film pun selesai. Oke teman-teman, itulah alur cerita film kali ini.
Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, biar gak ketinggalan alur-alur cerita menarik berikutnya di Lord of Cinema. Terima kasih sudah menonton. Semoga hari kalian menyenangkan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.